Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan cerita sejarah hidup saya. Perkenalkan, nama saya Haikal Permata. Saya lahir pada tanggal 12 Mei 2007, tepatnya di Rumah Sakit Cuk Mutia. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Kami hidup dengan keluarga yang sederhana. Waktu kecil, saya selalu nangis. Bangun tidur, saya lihat ibu saya sudah tidak ada di samping saya nangis. Saya menghabiskan waktu dengan belajar berbicara dan dengan bermain-main. Waktu terus berjalan hingga saya berusia 4 tahun. Saya mulai suka main kelereng, main layang-layang, dan mancing. Saya bisa suka hal tersebut karena sering melihat abang saya main kelereng, dan dia juga main layang-layang. Dan terkadang abang saya pulang membawa ikan hasil pancingannya. Saat saya berusia 5 tahun, saya ikut ke ladang bersama ayah saya. Tujuan saya buat mancing dan main-main. Saya punya ayah yang menurutku pemikirannya aneh. Ayahku banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, dan sedikit waktu yang dia habiskan untuk mencari duit. Sedangkan ibu saya kebalikannya. Setelah ibu saya melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, ia menggoreng keripik, ampera, kacang tojin. Selesai menggoreng, ibuku menaruh gorengan tersebut di toko-toko milik orang lain. Sebahagiannya dibawa ayahku untuk ditaruh juga di toko-toko orang lain. Waktu terus berlanjut. Usia saya sudah 6 tahun. Ibu saya membeli motor Vario untuk keperluan rumah, dan ibu saya juga ingin memperluas dagangannya menggunakan Honda tersebut. Saat usia saya 6 tahun itu, saya memilih untuk tidak masuk TK. Saya tidak pergi ke ladang lagi saat itu. Kehidupanku mulai berubah. Saat pagi saya bangun awal, buat mandi-mandi, dan ikut sama mama saya buat antar kakak saya ke Kota Binjai. Kakak saya sekolah di SMP Negeri 1 Juluk, dan kakak saya yang laki-laki sekolah di SD Negeri Bukit Panjang. Selesai antar kakak saya selalu minta dibelikan sosis goreng. Dan habis itu kami pulang ke rumah. Di rumah saya diajarkan menghitung, menulis, baca ABCD. Saya diajarkan itu sekitar 1 jam. Setelah diajarkan itu, ibu saya masak lauk untuk makan siang. Saat ibu saya memasak, saya main-main di luar rumah. Setelah selesai masak, ibu saya menyuruh saya untuk mandi dan beres-beres untuk menjemput kakak saya. Setelah selesai menjemput kakak saya main-main di halaman rumah sampai sore. Sorenya saya mandi dan makan. Malamnya, saya disuruh menghafal nama-nama nabi, rukun salat, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tidak sampai setengah tahun, saya sudah diajarkan membaca, tambah-tambah, dan pengurangan. 2 bulan saya diajarkan menghitung, membaca, tambah-tambah, pengurangan, dan baca huruf abjad. Akhirnya saya sudah disuruh perkalian dan pembagian. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya usia saya sudah memasuki 7 tahun. Saya sudah masuk SD. Kehidupan pun mulai berubah lagi. Dulunya bangun pagi untuk bersiap antar kakak saya ke sekolah. Sekarang bangun pagi untuk bersiap diri saya sendiri yang ke sekolah. Jadi saat pagi saya mandi. Saat saya lagi mandi, ibu saya mengantar kakak saya ke SMP. Saat itu abang saya juga sudah masuk SMP. Jadi ibu saya mengantar kakak saya ke SMP terlebih dahulu, kemudian baru antar abang saya. Saya tidak ditinggal sendiri di rumah karena saya takut dengan hantu. Jadi saya ikut saat antar abang saya ke SMP. Setelah selesai antar abang saya, kami balik lagi karena saya sekolah di SD Bukit Panjang. Di sekolah, saya ditemani oleh ibu saya sampai pulang sekolah. Selesai pulang sekolah, ibu saya masak buat makan siang. Dan saya ganti baju buat jemput abang saya yang sekolahnya di SMP Negeri 1 Juluk. Sedangkan kakak saya disuruh belanja buat kepentingan rumah. Selesai jemput abang saya ditinggal di rumah bersama abang saya. Sedangkan ibu saya menjemput kakak saya. Saya di rumah main-main sampai jam 1 siang. Saya disuruh mandi-mandi dan makan siang. Lalu saya diantar ke TPA Bukit Panjang oleh ibu saya. Di pengajian, saya diajarkan salat 2 rakaat, baca Iqra, nama-nama nabi, dan rukun salat. Selesai mengaji, saya pulang ke rumah.
Di rumah saya main layang-layang, main kelereng, hingga hampir maghrib. Saat azan hampir tiba, saya disuruh mandi oleh ibu saya. Dan selesai mandi, malamnya saya disuruh makan dan mengerjakan PR sekolah. Setelah itu, saya menonton TV, lalu tidur. Tak sampai 2 minggu, saya tidak ikut mengantar abang saya lagi ke sekolah, karena saya pikir itu membuat ibu saya sangat capek. Saya memutuskan untuk jalan kaki ke SD Negeri Bukit Panjang, sedangkan ibu saya mengantar ketiga kakak saya ke SMP Negeri 1 Juluk. Di kelas 1 dan kelas 2, saya belajar seperti siswa biasa dan mengaji seperti murid-murid pada umumnya. Di kelas 3 SD, saya sering diejek oleh teman-teman saya karena saya tidak membagi contekan kepada mereka. Mereka menghina orang tua saya dan menghina saya, namun saya tidak mempedulikannya. Meskipun saya dihina, saya tetap belajar seperti biasa. Dan hingga akhirnya saya naik kelas 4 SD. Di kelas 4, saya ada mengikuti lomba pianika. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 di sekolah saya. Dan akhirnya saya disuruh ikut lomba ke SD Negeri 1 Juluk. Di SD Negeri 1 Juluk, saya mendapatkan juara 3. Saat saya kelas 5 SD, saya sudah tidak dibenci lagi oleh teman-teman saya, karena saya juga sudah sering memberikan contekan kepada mereka. Meskipun saya memberikan contek kepada mereka, guru juga tahu bahwa siapa yang menjawab dan mereka itu menyontek. Dan di kelas 5 SD juga, saya mendapatkan pengalaman yang sangat bagus. Di kelas 5 SD, saya menjual nasi di sekolah. Saya mendapatkan duit dengan cara menjual nasi itu. Saya jualan nasi hingga tamat kelas 5. Di kelas 6, saya sudah malas menjualan nasi karena laku yang sedikit. Akhirnya, kelas 6 SD saya sekolah seperti biasa, seperti siswa-siswa lainnya. Selesai tamat SD, saya memutuskan untuk sekolah di SMP Negeri 1 Juluk. Di SMP, saya banyak mendapatkan teman-teman baru dan pengalaman baru. Beberapa minggu saya sekolah di SMP, saya juga memutuskan untuk jualan nasi. Dan di sana, alhamdulillah nasi saya juga laku. Semester 2 kelas 1 SMP, datang virus yang namanya virus corona. Pihak sekolah memutuskan untuk lockdown dan belajar di rumah. Dan pada saat itu, saya tidak jualan nasi karena sudah di rumah. Di rumah, saya bermain HP dan tidak belajar. Lama-kelamaan itu sangat bosan, dan saya berencana jualan tebu dan meminta ibu saya untuk membeli mesin tebu. Dan ibu pun membeli mesin tebu, dan kami akhirnya jualan tebu bersama. Saat kelas 1 SMP, saya mendapatkan golden ticket pelajaran bahasa Inggris. Dengan ada golden ticket tersebut, pelajaran bahasa Inggris saya sudah tidak usah mengikuti ujian lagi. Dan tanpa ujian, saya sudah diberi nilai 100. Akhirnya waktu lockdown berakhir, saya sudah naik kelas 2 SMP. Saat kelas 2, saya memutuskan untuk tidak jualan nasi lagi karena sudah tidak semangat lagi. Saat kelas 2 dan kelas 3 SMP, saya belajar seperti biasa, seperti siswa-siswa lainnya. Tamat dari SMP Negeri 1 Juluk, saya memutuskan untuk sekolah di SMA Negeri 1 Juluk. Di SMA, saya banyak mendapatkan kawan-kawan baru, guru-guru baru, suasana baru, dan pelajaran-pelajaran baru yang diberikan oleh guru-guru di SMA. Dari kelas 1 SMA hingga kelas 3, saya belajar seperti siswa-siswa lainnya. Dan pengalaman terbaik saya di SMA Negeri 1 Juluk adalah membuat cerita sejarah sendiri menggunakan video yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia.